Kasus yang kedua langsung kita bahas ya. Ini masalah gerak kelihatannya ya. Jadi sebuah benda bergerak pada bidang XY. Bicara bidang XY ini ya, ini bidang kartesius ya. Jadi nanti ada sumbu X, sumbu Y-nya kurang lebih seperti ini. Nah ini bidang XY. Oke. Nah benda bergerak dengan kecepatan yang searah dengan sumbu X-nya atau Vx ya terhadap waktu ini diberikan persamaannya. Itu adalah 6T dikurangi dengan 2. Nah, kemudian kecepatan yang searah dengan sumbu Y atau Vy sama terhadap waktunya juga di sini diberikan adalah 2T ditambahnya dengan 6. Ya. Jadi Vx dan Vy-nya diberikan. Ini persamaan kecepatan yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, diketahui juga pada saat T-nya sama dengan 0. Ini bicara saat mula-mula ya, saat awal. Nah, benda berada di X0 sama dengan 1. Ini bicara posisi awal yang dilihat dari sumbu X. Ya, X0. X0-nya adalah 1 dan Y0-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita sketsakan dalam bidang kartesius ini, nah posisi awal di sini nih, 1,2. Nah, kurang lebih ya. Ini X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini nih. Ini adalah posisi awal benda ya di 1,2 ya, di mana yang 1 ini kita sebutnya sebagai X0-nya, sedangkan yang 2 ini kita sebut sebagai Y0. Ya, kemudian dari posisi ini benda bergerak. Ya, bergerak kita nggak tahu arahnya kemana. Ya, nanti yang pasti nih. Ini yang jadi pertanyaan gini ya. Dengan demikian, pada saat T-nya sama dengan 1 detik, nah, jarak benda itu dari posisi awal berapa? Artinya kita harus menentukan titik akhir benda itu berada. Ya, atau posisi akhir benda ini berada. Ya, kita nggak tahu di mana posisi akhirnya. Cuman kita tentukan posisi akhirnya, koordinatnya di mana. Nah, udah mendapatkan posisi akhirnya, nanti kita bisa menghitung jarak benda dari posisi awal itu ya dengan menggunakan rumus jarak antara 2 titik. Ya, jadi gini, pertama-tama kita untuk mengetahui posisi akhir ya udah kita harus carikan dulu posisi itu X ya, X dan Y. Ya, ini posisi X itu dilihat dari sumbu X, ini dilihat dari sumbu Y. Ya, saat T-nya 1 detik. Nah, ini yang nanti kita akan carikan. Ini setelah 1 detik ya. Ini yang jadi pertanyaan ya. Sama, Y-nya juga setelah 1 detik kita akan carikan. Artinya sebelum kita mencarikan X1 dan Y1, ya kita harus cari dulu dong persamaan posisi. Ya, XT dan YT-nya nih. Ini harus kita carikan persamaannya. Ya, atau rumus fungsinya. Udah dapat rumus fungsinya dinyatakan dalam T, ya gampang. Nanti X1 itu kita tinggal ubah aja T-nya jadi 1. Kalau Y1 ya yang ini nih. T-nya ubah juga jadi 1. Nanti carikan dulu rumus fungsinya. Nah, ini sedikit ke konsep integral nih. Kita mengetahui kalau kita punya persamaan posisi ya. Oke, dari persamaan posisi kita mau cari persamaan kecepatan. Nah, ini pernah kita pelajari ya. Ini di konsep turunan dan integral nih. Dari posisi ke kecepatan itu turunan. Ya, kalau kita punya persamaan posisi, kita mau carikan persamaan kecepatan, yaitu kita turunin ya dari posisi ke kecepatan. Sama, dari kecepatan kalau kita mau cari turunan pertamanya yaitu percepatan. Nah, ini ya. Oke, dari kecepatan turunan pertamanya jadi percepatan. Ya, jadi artinya sebenarnya percepatan itu turunan kedua dari posisi. Paham ya? Nah, kebalikan, kalau dari percepatan kita mau cari persamaan kecepatan, ini integral. Lawannya turunan integral. Ya, dari kecepatan ke posisi ya integral juga. Nah, ini simbol untuk integral. Bisa ya dipahami, dan kebetulan di sini kan kita punyanya persamaan kecepatan. Kita mau carikan persamaan posisi. Ya, kita integralkan. Nah, untuk yang XT ya berarti kita integralkan dari persamaan kecepatan yang searah dengan sumbu X. Sesuaikan nih, kalau X ya kita integralkan yang Vx. Ya, jadi integral dari yang ini 6T min 2. Nah,
6T-2 ya dt di sini. Bisa ya dipahami. Nah, integral dari 6T-2 ya ini kalian harus sudah mahir dong. Ini materi integral ya. Ini 6T-nya 6T pangkat 1 ya. Jadi gini, yang koefisien yang 6 kita tulis ulang nanti dibagikan dengan pangkat tambah 1. Ya berarti 1 tambah 1 ya 2 ya. 6/2. Nanti T-nya tulis ulang, pangkat tambah 1 lagi di sini. Ini jadi pangkatnya pangkat 2. Nanti dikuranginya dengan, nah ini, si konstanta, ini angka yang berdiri sendiri. Kalau diintegralkan, tinggal kali variabelnya. Ini variabelnya T ya, jadi nanti dikuranginya dengan 2T. Jangan lupa, ini ditambahnya dengan C. Suatu konstanta di mana C di sini adalah posisi awal dari sumbu X atau X0. Nah, ini jadi XT-nya ya. Ini persamaan posisi dari sumbu X. Sehingga XT-nya ya ini yang 6/2, kalau nggak langsung aja ya ini ya. 6/2 di sini kita tuliskan jadi 3. Ini persamaan posisinya dan nantinya XT di sini ya jadi sama dengan 3T kuadrat ya. Dikurangi 2T ditambahnya dengan, nah kebetulan tadi X0-nya kita ada. X0 yang satu ini. Jadi ditambah dengan 1 di sini. Paham ya? Nah, ini adalah persamaan posisinya. Lalu kita carikan persamaan posisi nih. Ya, terhadap sumbu X ya. Saat T-nya 1. Ya, jadi kita gantikan di sini. Saat T-nya 1. Oke, ya udah ke rumus fungsinya. T-nya gantikan jadi 1. 3 kali 1, ya 3. Dikurangi 2 kali 1 juga, ini 2. Ditambah 1, ya ini hasilnya 3 kurang 2 tambah 1, ya 2. Artinya 2 meter nih. Ini posisi akhir setelah 1 detik dilihat dari sumbu X. Itu 2 meter. Paham ya? Nah, sekarang kita carikan yang Y sekarang ya. YT dulu ya. Jadi posisi akhir ya, atau persamaan posisi terhadap waktu dilihat dari sumbu Y. Sama, ini integral juga ya. Sekali lagi, dari persamaan kecepatan VY, kita mau carikan posisi Y, integralkan. Integralnya dari ya, si ini, si 2T tambah 6, ya, yang fungsi dari VY ini. Ya, jadi integral dari 2T ditambahnya 6 dt. Ya udah kita integralin. Ya, ini 2T pangkat 1 ya. Gampang. Jadi ini koefisien yang 2 kita tulis ulang. Pernya pangkat tambah 1. 2/2 jadinya ya. Langsung aja 2/2 itu ya habislah 1 ya. Menyisakan nanti T-nya pangkat ini tambah 1 juga. 1 tambah 1 jadi 2. Di sini jadi pangkat 2. Kemudian ditambah sekali lagi untuk angka yang berdiri sendiri atau konstanta yang 6 ini diintegralin tinggal dikalikan si T-nya. Nah, paham ya? Lalu ditambahkan dengan ini ya. Posisi mula-mula terhadap sumbu Y. Nah, yang Y0 nih. Nah, ditambah Y0 di sini. Oke, sehingga nanti persamaan posisi terhadap sumbu Y-nya nih. Ini jadi T kuadrat ditambah 6T ditambah Y0. Nah, yang ini Y0. Yang 2 ini. Substitusi ke sini, ini 2. Kemudian kita carikan, ya ini posisi saat 1 second. Ya, dilihat dari sumbu Y. Gantikan T-nya jadi 1. Ya, tadi karena ini ya, kita mau cari Y1 juga. Ini 1 kuadrat Y1 ditambah 6 kali 1 ya 6 ditambah 2. Ini hasilnya adalah 9. 9 meter sehingga kesimpulannya ini dari 2 hasil yang kita dapatkan ya, X1 dan Y1. Posisi akhirnya nih, posisi akhir benda, koordinatnya ya. Ya itu pasangan dari ini nih, pasangan dari X1 dan Y1 ya 2,9. Nah, ini 2,9 ini posisi akhir bendanya setelah 1 detik. 2,9 posisi kurang lebih di sini. Ini 2 ya katakanlah 9 di sini ya. Nah, ini sketsa aja. Nah, ini kurang lebih di sini lah ya. Ini posisi akhirnya di 2,9. Nah, yang disebut jarak ini yang ditanya jarak ya. Jarak benda itu dari posisi awal. Nah, ini nih. Ini kalau kita tarik garis, nah ini kita sebutnya jarak. Ya, jarak si bendanya di posisi akhir terhadap posisi awal. Ini bicara jarak 2 titik.
kita mengetahui rumusnya untuk masalah jarak dua titik, boleh disimbolkan dengan D aja, itu adalah akar dari X2 min X1 kuadrat, nah kemudian ditambah dengan Y2 dikurangi dengan Y1 kuadrat. Nah ini adalah rumus untuk menentukan jarak antara dua titik. Nah nanti boleh-boleh aja yang 2,9 ya, ini kita anggap sebagai X1 dan Y1, boleh, bebas. Nanti yang 1,2 ini titik yang kedua ini sebagai X2 dan Y2-nya. Atau bisa juga yang X1 Y1-nya yang 1,2 boleh. Nanti X2 Y2-nya yang 2,9. Tinggal input ke rumusnya. Nah itu. Paham ya? Nah ini X2-nya kan 1. 1 dikurang ya. Dikurang X1. X1-nya 2. 1 kurang 2 itu min 1. Min 1 dikuadratin ini tentunya 1. Kemudian ditambah. Nah Y2-nya kan yang angka 2 ini. Dikurangi Y1 9. 2 kurang 9 min 7. Min 7 kuadratin ya 49. Dapat jaraknya ini jadi akar 50. Atau bisa kita tuliskan ini jadi akar 25 dikali dengan 2. Ini akar 25 itu 5. 5-nya akar 2. Selesai meter satuannya. Ada pilihan yang C. Ini ya masalah jarak ya. Oke, dan ini masalah persamaan posisi, kecepatan. Ingat ya, dari persamaan kecepatan mau cari posisi ya kita integralkan. Nah ini cara kerjanya. Oke, sip.